Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Nadia Sheila Diana. Saya mahasiswi Teknologi Pangan Universitas Shahid Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana ya hubungannya COVID-19 dengan matematika. Yuk simak videonya. Jadi kali ini saya akan membahas tentang apa sih itu flatten the curve, basic reproduction number atau RO, dan effective reproduction number atau RT. Jadi bisa kita lihat pada kurva ini, sumbu X itu menunjukkan waktu atau durasi suatu wabah, sedangkan sumbu Y itu menunjukkan jumlah kasusnya. Nah, kemudian pada kurva yang pertama menunjukkan warna pink dan kurva yang kedua menunjukkan warna biru. Jadi, pada kurva yang pertama penyebaran wabahnya itu sangat cepat, sehingga banyak orang yang terinfeksi virus corona dalam waktu yang sangat cepat atau singkat. Sedangkan pada kurva yang kedua penyebaran wabahnya itu lambat, sehingga jumlah orang yang terinfeksi virus corona tersebar dalam waktu yang lama juga. Nah, coba kita perhatikan, ada satu garis yang menunjukkan jumlah rumah sakit, jumlah tenaga medis, jumlah alat kesehatan, dan lainnya. Misal, kejadiannya itu pada kurva yang pertama. Ada sebagian kurva yang terletak pada garis tersebut. Artinya apa sih? Artinya itu, banyak pasien yang terinfeksi virus corona nggak bisa mendapatkan fasilitas kesehatan. Selain itu juga tenaga medis kewalahan. Jadi pada kurva yang pertama ini banyak pasien yang meninggal. Sedangkan pada kurva yang kedua, meskipun penyebarannya lambat, tetapi pasiennya itu dapat tertangani. Dan jumlah pasien yang meninggal itu lebih sedikit dibandingkan pada kurva yang pertama. Jadi kita harus mematuhi protokol kesehatan supaya kurva yang tadinya tinggi menjadi melandai. Nah, itu disebut flatten the curve. Selanjutnya juga bisa dirumuskan dengan NH plus X sama dengan 1 ditambah R dikali P pangkat X dikali NH. Jadi NH itu adalah jumlah kasus per hari, kemudian R adalah jumlah rata-rata orang yang bertemu pasien COVID-19, dan P adalah peluang orang yang bertemu pasien COVID-19. Nah, sekarang kita masuk ke contoh perhitungannya ya. Jadi, ini adalah kondisi di mana orang-orang itu tidak melakukan social distancing atau tidak mematuhi protokol kesehatan. Misal, diketahui orang yang bertemu pasien COVID-19 atau R sama dengan 40 orang. Kemudian, peluang tertularnya atau P sama dengan 1% atau 0,01. Jadi, R dikali P, 40 dikali 0,01 sama dengan 0,4. Nah, kemudian jumlah pasien yang sudah ada adalah 90 orang. Jadi, NH-nya 90. Kemudian ditanya berapa jumlah pasien di hari ke-12. Setelah itu, masukkan ke rumus NH plus X sama dengan 1 ditambah R dikali P pangkat X dikali NH. Lalu, NH plus X sama dengan 1 ditambah 0,4 pangkat 12 dikali 90. NH12 sama dengan 1,4 pangkat 12 dikali 90. Kemudian hasilnya sekitar 5.102 orang. Berarti jumlah pasien yang positif di hari ke-12 yaitu 5.102 orang. Selanjutnya, contoh orang-orang pada melakukan social distancing. Misal diketahui R-nya itu 8 orang, P-nya itu 1% atau 0,01, jadi R dikali P sama dengan 8 dikali 0,01 sama dengan 0,08. Kemudian NH-nya yang tadi 90, yang ditanya berapa jumlah pasien yang positif di hari ke-12. Selanjutnya, masukkan rumus NH plus X sama dengan 1 ditambah R dikali P pangkat X dikali NH.
sehingga NH plus X sama dengan 1 ditambah 0,08 pangkat X dikali 90, sehingga N12 sama dengan 1,08 pangkat 12 kali 90. Jadi hasilnya sekitar 226 orang. Berarti jumlah pasien yang positif di hari ke-12 yaitu 226 orang. Nah, bedanya jauh banget kan? Makanya kita harus melakukan social distancing atau mematuhi protokol kesehatan agar kita bisa memutus rantai penyebaran COVID-19. Selanjutnya yaitu Basic Reproduction Number atau RO. Apa sih itu RO? RO adalah jumlah orang yang tertular dari satu orang yang terinfeksi virus corona. Jadi rumusnya itu RO sama dengan K dikali P dikali D, di mana K dikali P sama dengan beta. Jadi RO sama dengan beta dikali D. Jadi, K adalah kontak rate atau jumlah orang yang sehat bertemu dengan orang yang sakit perharinya. Kemudian, P adalah transmission probability atau kemungkinan orang yang terinfeksi berhasil menularkan kepada orang yang sehat atau rentan. Kemudian, beta adalah laju penyebaran penyakit. Kemudian, D adalah rata-rata periode terinfeksi virus corona, yaitu 5-6 hari. Selanjutnya yaitu Effective Reproduction Number atau RT adalah jumlah rata-rata orang yang terinfeksi dari satu orang yang sakit. Terdapat orang yang mempunyai antibodi dan rentan. Kemudian rumusnya itu adalah RT sama dengan RO dikali S, di mana S adalah proporsi populasi rentan. Nah, kemudian jika RT atau RO lebih dari 1, maka terjadi kasusnya itu akan meningkat. Apabila RT atau RO sama dengan 1, maka kasusnya itu akan menetap, dan jika RT atau RO kurang dari 1, lama-kelamaan kasusnya itu akan menghilang. Nah, ini adalah contoh jika RO sama dengan 2. Jadi, dari 1 orang akan menularkan 2 orang, dari 2 orang akan menularkan 4 orang, dan dari 4 orang akan menularkan 8 orang, dan dari 8 orang akan menularkan 16 orang, dan seterusnya. Sehingga ini terjadi lonjakan kasus yang meningkat. Nah, kemudian jika RO-nya sama dengan 1, maka dari 1 orang menularkan 1 orang, dari 1 orang menularkan 1 orang, dan seterusnya. Jadi kasusnya itu menetap atau stabil. Nah, ini adalah jika RO-nya kurang dari 1 atau RO sama dengan 0,25, jadi kasusnya itu lama-kelamaan akan menghilang. Nah, gimana sih peran masyarakat untuk menurunkan nilai RT atau RO kurang dari 1? Jadi, dengan memperkecil nilai R, P, dan beta, yaitu memutus rantai penyebaran COVID-19, dengan melakukan sering mencuci tangan, memakai masker jika keluar rumah, kemudian jaga jarak dengan orang lain, kemudian meningkatkan pola hidup sehat dan meningkatkan imunitas tubuh. Nah, walaupun kita sekarang ini sedang di fase new normal, bukan berarti kita itu sudah bebas. Jadi, kita harus mematuhi protokol kesehatan yang ada. Nah, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan komen ya. Terima kasih yang sudah menonton. Bye.